Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Sebelum kita membahas topik pembicaraan, langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hamid Maulana dari Prodi Teknik Elektro. Saya Ainur Ilmiatus Zahro dari Program Studi Pendidikan Kimia. Saya Dewi Anggreni Kusuma dari Prodi Teknologi Pendidikan. Saya Nurain Asisah dari Yang kita bahas yang pertama itu sebelum mengenal atau mempelajari Islam, tantangan Islam dalam menghadapi era modernisasi. Sebelumnya kita harus mengerti atau apa itu Islam. Pengertian Islam. Ada dua sisi untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi penelitian. Islam memiliki karakteristik khas dengan agama-agama sebelumnya. Pengertian kata Islam dekat dengan arti kata agama yang menguasai, mendudukan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Islam adalah agama rahmatullah lil alamin. Artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi kesejahteraan umat manusia dan seluruh alam semesta. Dalam Quran surat An-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam adalah agama yang berasal dari tanah Arab, yang artinya bukan agama asli dari Indonesia. Islam masuk ke Indonesia terdapat banyak teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Teori kedua adalah teori Makkah. Dalam teori ini menyebutkan Islam di Indonesia perlu dan masuk pada abad pertama Hijriah atau pada tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Teori ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kirinya sebelah Iran. Kesamaan budaya ini dapat masyarakat Islam Indonesia antara lain: pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Kedua, tradisi lainnya adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara ajaran Syekh Siti Jenur dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Hajjaj, karena ajaran-ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja bahasa Arab. Keempat, nisan pada makam Malikus Saleh dan makam Malik Ibrahim di Gresik dipesan dari Gujarat. Kelima, alasan lain dikemukakan Husain yang sejalan dengan teori. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu modernisasi. Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir, up to date, atau bisa juga dianggap sebagai sikap atau cara berpikir sesuai tuntutan zaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi adalah proses pergeseran atau perubahan sikap dan mentalitas masyarakat
untuk hidup sesuai tatanan masa kini. Modernisasi juga dapat berimplikasi pada perubahan tatanan sosial dan intelektual masyarakat yang diiringi dengan masuknya berbagai kebudayaan barat, seperti misalnya cara berpakaian, film-film barat, termasuk juga dengan hadirnya berbagai teknologi-teknologi modern yang kebanyakan penemunya orang barat. Sebenarnya modernisasi ini cukup mempermudah masyarakat dalam beraktivitas, misalnya pembelajaran via Zoom di tengah pandemi, online shop, dan berbagai kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi melalui media seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Akibat dari adanya modernisasi berkaitan dengan perubahan di berbagai bidang, baik itu pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, sikap, dan kepribadian masyarakat. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang ajarannya sesuai untuk setiap masa dan tempat, tentunya sangat menyambut baik adanya perubahan tersebut, asalkan perubahan tersebut mengarah ke arah yang positif dan hal yang baik. Sebagai umat muslim, kita harus bisa selektif dalam memfilter berbagai pengaruh dari modernisasi ini agar kesucian diri dan akidah kita tetap terjaga. Kemudian, seperti yang sudah disebutkan tadi, jika teknologi modern itu kebanyakan penemunya orang barat. Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, hal tersebut adalah hal yang wajar, karena kita semua tahu jika orang barat itu dikenal sebagai orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, mereka adalah orang yang sangat detail dan jeli dalam mengamati suatu hal yang bahkan bagi kita itu adalah hal yang sepele. Seperti misalnya buah jatuh dari pohon yang kemudian diteliti dan diamati hingga didapati rumus gaya gravitasi bumi dan pertemuan dua air yang berbeda jenis tidak satupun juga mereka teliti. Kemudian beberapa orang barat juga mendapatkan referensi ilmu pengetahuannya itu melalui Al-Quran. Sebenarnya, hal yang membedakan antara orang barat dan timur itu adalah cara berpikirnya. Orang barat cenderung berpikir secara makro atau rasional dan memegang teguh bukti. Sedangkan orang timur, cara berpikirnya mikro, segala bentuk maupun belum tentu itu nyata. Untuk secara ilmu pengetahuan, dasar-dasar ilmu pengetahuan mungkin sudah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim, kemudian diimplementasikan oleh ilmuwan barat di kehidupan nyata. Tapi untuk segi spiritual, orang barat cenderung menolak agama karena mereka percaya pada apa yang mereka lihat sebagai bukti dan lebih cenderung bersifat duniawi. Tapi ada juga orang barat yang berpengetahuan tapi juga tetap Tuhan dan beragama. Sebenarnya Islam sangat mendukung berbagai kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi ilmu tersebut harus tetap dijalankan berdasarkan iman dan akal atau rasional. Islam pun juga menganjurkan agar manusia tidak cepat merasa puas pada ilmu yang mereka dapat. Bahkan Allah memberi tempat yang lebih tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Peran tokoh pemuka agama Islam dalam menghadapi modernisasi di Islam. Dalam membentuk atau pendekatan kepada kaum muslim sekarang yang dikenal dengan kaum milenial, kita harus saling mengingatkan dan menasihati. Tapi terkadang jika kita menasihati teman, sahabat, atau orang lain, mereka belum tentu menerima. Oleh karena itu, disitulah peran para ulama dan para pemuka agama Islam dalam menghadapi modernisasi di era sekarang.
Salah satu tokoh pemuka agama Islam yang terkenal adalah Abdurrahman Wahid. Siapa sih yang gak kenal sama Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur? Cara pandang Gus Dur yang apresiatif terhadap perubahan ini pada dasarnya bersumber dari kaidah yang dianut ulama Nahdlatul Ulama pada umumnya, yaitu memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Dari sinilah Gus Dur menekankan bahwa tantangan umat Islam saat ini adalah melakukan perubahan. Untuk itu diperlukan kreativitas yang dinamis dengan menjadikan warisan masa lalu sebagai dasar imparsial, bukan dasar legal formal guna menemukan informasi Islam yang lebih sesuai dengan realitas sosiologis dalam kerangka keindonesiaan. Nah, dari pendapat Gus Dur ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu harus memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Sejak dahulu, Rasulullah telah memberikan ajaran akan bagaimana berdakwah dengan baik, mengajak umat agar mau menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Saat pertama kali Rasulullah berdakwah, yaitu dengan cara bersembunyi, dengan cara mengunjungi dari pintu ke pintu, seperti keluarga terdekat dan kerabat terdekat. Selanjutnya baru Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Beda halnya saat dakwah di zaman para wali. Metode yang diperkenalkan yakni berdakwah melalui jalur perdagangan atau dengan kesenian. Mereka menyelipkan bacaan tahmid, tahlil, dan takbir sehingga masyarakat menerima dengan baik agama Islam. Di kalangan para ulama, metode dakwah diperkenalkan dengan mendirikan pondok pesantren dan madrasah, sehingga lahirlah generasi-generasi untuk melanjutkan dakwah tersebut. Kini zaman semakin modern. Media seperti televisi, radio, bahkan sosial media menjadi cara paling efektif untuk berdakwah. Kalangan muda yang umumnya sulit untuk didekati menjadi mudah untuk memahami Islam. Nah, maka dari itu, ulama dan pemuka agama berperan dalam melakukan pendekatan dengan kaum muslimin dengan cara yang lebih ekspresif dan menggunakan bahasa yang mudah, khususnya untuk para pemuda yang umumnya memiliki pergaulan yang tidak terkontrol dan jarang datang ke masjid, namun lebih senang datang ke tempat hiburan seperti klub atau tempat karaoke. Beragam cara unik dan kreatif dilakukan para pendakwah dalam menyerukan dan membagikan ajaran Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut menjadi menarik, yakni setiap orang dapat belajar memahami kandungan Al-Quran dengan cara yang berbeda dan mudah dicerna. Nah, siasat apa sih yang dapat dilakukan oleh para pemuka agama untuk mengajarkan agama Islam di masa sekarang? Nah, siasatnya yaitu dia menyelenggarakan acara bertajuk sholawatan yang isi di dalamnya juga berisi dakwah, seperti contohnya Habib Syekh. Tak hanya itu, yang dilakukan oleh religius dengan memilih untuk membagikan ilmu agama melalui media sosial miliknya yang memiliki ratusan ribu pengikut. Pemilihan kalimat yang dipilih pun cenderung santai, sehingga pesan yang disampaikan pun dapat dicerna para pengikutnya. Adapun Ari Ginanjar, ia tergolong aktif bersinggungan dengan teknologi untuk mendekatkan Al-Quran dengan umat manusia. Cara seperti yang sudah saya sebutkan itu, insya Allah mampu menggira pemuda-pemudi Indonesia, mengingat para syekh dan ulama memiliki ilmu dan dikenal di seluruh Indonesia. Pemuda adalah sosok yang suka berkreasi, idealis, dan memiliki keberanian serta menjadi inspirator dengan gagasan dan usulannya. Generasi muda adalah penentu perjalanan bangsa di masa berikutnya. Pemuda adalah motor penggerak utama suatu perubahan. Dalam sejarah dakwah Islam, pemuda memegang peranan yang sangat penting. Dalam Al-Quran terdapat banyak kisah keberanian pemuda, di antaranya Ali bin Abi Thalib yang memiliki kecerdasan dan kepiawaian dalam strategi berperang, serta menjadi khalifah di usia muda. Abdullah bin Mas'ud menjadi ahli tafsir terkemuka. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima perang yang menundukkan Persia. Selain itu, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umair, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, serta Muhammad Al-Fatih yang telah menaklukkan Konstantinopel. Generasi muda adalah penentu perjalanan bangsa di masa berikutnya. Pemuda diakui peranannya sebagai kekuatan pendobrak kebekuan masyarakat.
bahwa dari tangan pemudalah perubahan terjadi. Para pemuda yang berani menumbangkan rezim diktator, para pemuda yang telah berperan dalam pergantian Orde Lama menjadi Orde Baru, hingga sekarang menjadi era reformasi. Terlepas dari ideologi yang mereka anut, kita mengakui bahwa pemuda adalah agent of change. Pemuda yang siap menghadapi dan menaklukkan tantangan global, sanggup memikul beban, bersedia berkorban, serta menghadapi berbagai tantangan dengan penuh kesabaran dan rasa penuh tanggung jawab. Kebangkitan Islam di masa mendatang dimanifestasikan oleh pemuda, yang mana pemuda harus memiliki kesadaran dan kecintaan terhadap Allah, Rasul, agama, nusa dan bangsanya. Pemuda dengan fisik yang masih sehat dan kuat, serta memiliki semangat yang tinggi, daya pikir yang masih fresh, sehingga bisa menimba ilmu dan mengasah skill yang dimilikinya, mampu menerima pemikiran dan ide baru yang menjadi alasan pemuda menjadi pelopor suatu perubahan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda bersama-sama bergerak mempersatukan diri untuk menjadi garda terdepan perubahan dengan penuh kesikohan dan keistiqomahan dalam kebenaran. Karena sesungguhnya faktor utama melemahnya umat Islam bukanlah pada kuatnya pihak musuh, melainkan melemahnya keimanan karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kita harus membentengi diri dan mempertebal keimanan untuk menghadapi era modernisasi ini dengan segala pemikiran yang modern. Marilah kita berdoa agar Allah senantiasa memberi kebaikan, rahmat, nikmat, serta ampunan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Semoga pandemi ini lekas berakhir, sehingga kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.